Anda belum bisa memahami sistem angka kredit yang baru? Bila iya, silakan saksikan video saya berikut ini. Akan saya jelaskan dengan mudah dan gamblang. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, kali ini kita akan membahas tentang sistem angka kredit yang baru. Saya melihat masih banyak pegawai pejabat fungsional termasuk guru yang masih belum memahami sistem angka kredit yang baru sejak diterbitkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nanti akan saya jelaskan konsep dasarnya, berikut contoh-contohnya, contoh realnya seperti apa, nanti silakan disaksikan. Oke, kita langsung ke tentang terminologi angka kredit. Sebelum diberlakukan sistem angka kredit yang baru, yaitu berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, sistem angka kredit yang lama itu disebut dengan angka kredit konvensional ya. Kemudian sistem angka kredit konvensional ini disesuaikan ya, diubah modelnya yang disebut dengan angka kredit integrasi. Jadi angka kredit integrasi itu adalah penyesuaian angka kredit dari model lama ke model baru. Ini cukup sekali saja dalam seumur hidup, tidak perlu buat angka kredit integrasi berulang-ulang. Karena di beberapa media sosial ada yang tanya, Pak, apakah membuat angka kredit integrasi tiap tahun? Tidak, hanya sekali, yaitu ketika penyesuaian dari angka kredit ke angka kredit konvensional ke angka kredit model baru. Nah, berikutnya ada istilah angka kredit konversi, yaitu angka kredit yang dikonversi dari predikat kinerja. Inilah nanti yang berlaku, bukan nanti, sejak tahun 2023 ini sudah diberlakukan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jenjang jabatan, karena perolehan angka kredit itu berdasarkan jenjang jabatan. Kita pahami dulu, walaupun ini sebenarnya sederhana, tapi ada beberapa yang belum paham. Ahli pertama ini adalah golongan 3A dan 3B. Kalau guru, maka nanti jabatannya guru ahli pertama. Kalau misalkan pengawas sekolah ahli pertama ya. Tapi kalau pengawas tidak ada ahli pertama, karena pengawas ini mulai dari ahli muda ya. Kemudian kalau dia golongan 3C, 3D disebut dengan ahli muda. Kalau guru ya guru ahli muda. Kalau hakim ya hakim ahli muda. Kalau auditor ya auditor ahli muda. Kemudian 4A, 4B ini disebut dengan ahli madya. 4A, 4B, 4C, cuma ini yang 3 golongan ya. 4A, 4B, 4C ahli madya. Kemudian yang terakhir yang jabatan paling tinggi adalah ahli madya, 4D, 4E. Nah, ini yang perlu dipahami, karena nanti angka kredit konversi itu berdasarkan jenjang jabatan. Nah, seperti apa? Nah, ini tabelnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung. Sebenarnya ada hitung-hitungannya ini, tetapi kalau kita bukan orang matematika kadang susah ya. Tahulah kita, numerasi orang-orang Indonesia itu kan tergolong tidak memadai ya. Langsung aja saya kasih tabelnya. Misalkan kalau kita golongan 3B. 3B itu tadi apa? Ahli pertama. Maka kalau predikat kinerja kita itu baik, maka dapat 12,5. Kalau sangat baik, ya dapat 18,75.
dikalikan 150%. Nah, kalau butuh perbaikan atau cukup, maka dikalikan 75% menjadi 9,38. Tapi ini jarang-jarang ya. Yang paling sering yang ini, yang mungkin butuh perbaikan ini hampir tidak pernah, tapi kalau baik ini hampir semua, kalau sangat baik biasanya beberapa ya. Nah, kemudian ahli muda, misalkan kalau golongan pangkat kita adalah 3D ya, berarti jabatan kita itu adalah ahli muda. Kalau baik itu dapat 25, kalau sangat baik dapat 37,50. Ahli madya golongan 4A, 4B, 4C. Misal kita golongan 4C itu ahli madya. Maka per tahun kalau predikat baik dapat 37,5. Kalau sangat baik ya dapat 56,25. Ahli utama ini masih jarang ya, golongan 4D, 4E. Itu kalau baik dapat 50, kalau sangat baik dapat 75. Nah, sekarang ini angka kebutuhan, angka kredit ya. Pangkat 3A. Nah, 3A itu kalau aturan lama itu minimal itu 100 angka kredit dasar ya, atau pak dasar. Nah, aturan baru itu nilainya hanya 0 ya. 0 sudah bisa. Maka nanti begitu mulai diangkat menjadi golongan 3A, maka 0 angka kreditnya itu sudah bisa diangkat menjadi ahli pertama dengan golongan 3A. Nah, kalau 3B itu angka kredit minimal itu 50 ya. Kalau angka kredit kumulatifnya minimalnya itu adalah 50 juga ya. Nah, dari golongan 3B ke 3C ini angka kredit minimal itu adalah 50. Artinya dari 3B ke 3C itu dibutuhkan lagi 50 ya. Dengan demikian akumulasinya jadi 100 ya, jadi 100. Yang ini angka kredit minimal, yang ini angka kredit kumulatif minimal. Jadi kumulatif itu di total, di jumlah. 3B itu minimal itu 50, kemudian 3C minimal juga 50, 50 tambah 50 menjadi 100. Kemudian 3D. Nah, 3D ini dimulai dari 100 ya, dapat 100 maka dapat naik pangkat ke 3D. Kenapa ini sama-sama 100? Berarti tidak ada penambahan. Tidak begitu, nanti setelah 3C itu kan nanti naik jabatan kan, maka nanti di reset. Dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0 dikumpulkan 100 maka bisa ke 3D. Kemudian ke 4A angka kredit minimalnya 100 lagi, dari 3D ke 4A itu 100, maka akumulasinya atau AKK angka kredit kumulatif menjadi 200. Kemudian ke 4B ini 150, ini dimulai dari 0 ya, karena 4A sudah naik jabatan, dimulai dari 0. Kemudian ke 4C butuh lagi 150 sehingga akumulasinya 150 ditambah 150 menjadi 300. Ke 4D lagi 150, maka akumulasinya adalah 450. Kemudian kalau ke 4E nanti dimulai dari 0 karena sudah naik jabatan, mulai dari 0 terkumpul 200 baru bisa ke 4E. Nah, sekarang saya berikan contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya adalah guru ahli pertama. Perhatikan ya, pangkatnya adalah pendaftar muda tingkat 1, golongannya 3B, maka jabatannya adalah ahli pertama. Nah, kalau ahli pertama, maka tadi kalau baik ini ya dapat 12,5, kalau sangat baik dapat 18,75. Kenapa ini 18,75? Ini predikatnya sangat baik. Koefisiennya adalah dikalikan 150% ya. Coba kita cek dari mulai tahun 2022, ini angka kredit integrasi 107,71 ditambah lagi
angka kredit konversi Januari sampai Desember predikat baik, maka kali 100% dikalikan 12,5 ya tetap 12,5. Kemudian 2024 Januari sampai Desember predikat sangat baik, maka persentase adalah 150%. Kemudian koefisiennya sama dengan 12,5 dikalikan 18,75, totalnya 138,96. Karena angka kumulatif minimal untuk ke 3C 100 tentu ini sudah lewat, maka sudah bisa ke 3C. Karena ke 3C maka harus uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, kebetulan ini ada guru saya kemarin sudah lulus uji kompetensi, sekarang sudah usul untuk naik jabatan, selanjutnya dia akan naik pangkat ke 3C. Contoh berikutnya ini adalah guru ahli muda. Ini adalah guru ahli muda, pangkatnya ini 3D ya. Ini tidak saya cantumkan pangkatnya. Pangkatnya adalah 3D, maka koefisiennya per tahun adalah 25 ya, 25. Maka kalau baik ini dapat 25, kalau sangat baik ini kebetulan sangat baik tahun 2024 maka dapat 37,5 dari 150% dikalikan 25. Maka 2022 angka kredit integrasinya 213,761, 2023 25, 2024 37,5 karena sangat baik, di total 276,261. Ke 4A ini kan 3D ya, ke 4A maka angka kredit kumulatif minimal adalah 200, maka sudah lewat. Karena sudah lewat maka bisa naik jenjang ke 4A, tapi harus uji kompetensi kenaikan jabatan, dan beliau sudah melakukan uji kompetensi kenaikan jabatan dan sudah lulus. Sekarang sedang usul ke 4A jabatan ahli madya. Nah, ini contoh jabatan guru ahli madya ya, guru ahli madya. Maka kalau baik dapat 37,5, kalau sangat baik dapat 30. Ini ya, ini saya tunjukkan. Ini karena ini supaya tahu juga untuk yang 2024 itu angka kredit periodik. Artinya tidak Januari sampai Desember, ini diklaim Januari sampai Mei selama 5 bulan. Bisa enggak? Bisa ya. Jadi angka kredit tidak harus tahunan tapi boleh bulanan. Kebetulan ini adalah 5 bulan. Kalau 5 bulan tentu nanti dikalikan 5/12 ya. Jadi nanti ini rumusnya 5/12 ya, kali 37,5 kali 150% menjadi 23,438. Jadi kita runut ya. Jadi ini angka kredit integrasi. Nah, ini kayaknya ada yang kurang tepat ya, double ini ya. Ini harusnya 1 ini ya, harusnya cuma 1 ini ya. Harusnya ini 248,99 ya. Ini nyelip di sini, ini tidak pas ini ya, ini ada yang salah ya. Jadi angka kredit tahun 2022 yaitu angka kredit integrasi 248,99 ditambah angka kredit konversi tahun 2023 predikat baik sama dengan 37,5, dan 2024 hanya 5 bulan dapat 23,438, totalnya 309,928. Ini mau ke 4C ya, 4C itu minimal 300 sudah lewat. Inilah contoh-contoh dari perhitungan angka kredit yang sudah dituangkan dalam PAK, yaitu penetapan angka kredit. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.